Dengan itu semua, apa kau ingin kuhancurkan sekarang? Coba saja. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah saya akan menyuruh sukma santri saya untuk berkeliling di suatu tempat. Siapa tahu melihat salah satu makhluk gaib yang memungkinkan untuk diajak berdialog secara langsung, sehingga kita dapat mengambil hikmah di balik apa yang mereka sampaikan di dalam dialog-dialog nanti yang bisa kita petik hikmahnya. Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Coba sekarang sukman jenengan keliling. Ada nggak makhluk gaib yang mungkin bagi jenengan anggap menarik? Ada apa saja di wilayah sini? Ada sosok tinggi besar sekali, Gus. Warnanya apa? Merah-merah coklat. Banyak di situ, Gus. Kerumunan seperti orang banyak. Mereka lagi apa mereka? Kayak bertransaksi, Gus. Apa? Kayak transaksi. Transaksi. Kayak pasar gitu, Gus. Seperti pasar. Itu mereka jualan apa? Kalau memang seperti pasar. Barang apa itu? Seperti apa? Kalau dalam kehidupan manusia itu benda seperti apa? Kayak batu, Gus. Selain itu benda apa lagi? Sobat santri melihat adanya sebuah kerumunan mirip seperti orang yang berada di pasar, dan mereka seperti berjualan. Seperti baju, Gus. Tapi aneh Gus ini. Tapi selain dia berjualan seperti baju dan juga seperti mirip batu, jualan apa lagi? Kayak minyak, Gus. Saya pinjam raganya. Saya masukkan salah satu makhluk gaib yang berada di tempat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa salam ya. Itu ada kumpulan apa itu di sana? Kok kelihatannya ramai? Aktivitas bangsa kami. Aktivitas yang seperti apa? Jual beli. Yang dijual apa? Semua. Menggunakan sistem uang atau seperti apa sistemnya? Tukar. Oh, tukar menukar ya. Sistem seperti dulu ya. Kira-kira yang dijual itu apa seperti layaknya yang dijual di pasar-pasar manusia? Contohnya ada es degan, miso, enggak ya? Terus apa yang dijual? Haruman. Haruman ya. Kata lain makanan ya. Iya. Terus Satri tadi mengatakan ada semacam kayak mirip baju itu. Apa itu benar baju? Di baju bangsa kami. Bangsa Anda. Subhanallah. Sepengalaman saya, benda yang dimiliki bangsa jin itu terbuat dari intisari bumi, yang mana benda itu tidak bisa digunakan oleh bangsa manusia.
Karena sesungguhnya bangsa manusia itu memiliki bendanya sendiri. Jadi kesimpulannya, ada yang namanya benda pusaka. Manusia pun seperti itu. Dia memiliki benda pusakanya sendiri. Tapi bukan berarti kita melihat benda pusaka di alam gaib, lalu kita mengatakan bisa ditarik. Tidak. Belum tentu. Kadangkala, dan 90% kebanyakan adalah benda dari bangsa jin. Tapi berhubung manusia itu tidak memiliki kemampuan khusus untuk membedakan mana yang benda bangsa jin dan benda bangsa manusia, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menariknya. Yang terjadi apa? Kita akan terkena tipu daya jin. Kita sudah beli minyak, pakai ritual dan sebagainya yang tahu-tahu tidak ada sama sekali. Walaupun benda itu terlihat. Sama seperti pengakuan dari bangsa jin. Dia menjual baju, dia menjual wangian. Berarti jelas itu berbentuk benda. Tapi benda milik dari bangsa jin itu sendiri. Oh ya, nama Anda siapa? Zaman. Apakah di dalam pasar itu ada bangsa jin yang juga mengatur? Iya. Pernah nggak terjadi kerusuhan atau apa? Atau semuanya berjalan? Tidak. Tidak ya. Berarti normal-normal saja ya. Iya. Dan di sini rumah bangsa jin itu seperti apa? Mirip seperti apa? Kalau untuk kelas rakyat itu mirip seperti apa rumahnya? Berbentuk kecil. Lonjong apa bulat atau seperti bentuk rumah manusia atau lonjong ya? Bahannya juga terbuat dari inti sari bumi ya? Sama? Iya. Terus di dalam rumah tersebut apakah memang ada kursi bantal guling gitu? Nggak ada ya. Kalau Anda gambarkan sebesar apa rumahnya? Selain saya mengatakan Anda bisa mengecil, itu sebesar apa? 2 kali rumah manusia. Apa? 2 kali 5 rumah manusia. Besar ya? Tergantung uang kami. Oh gitu. Terus misal contoh Anda ingin membuat rumah, kira-kira cara transaksi untuk mendapatkan rumah bagaimana? Kami bertukar Bertukar dengan apa yang kami miliki. gitu ya. Dulu Anda sebelum punya rumah, Anda bertukar benda apa? Perhiasan. Perhiasan. Itu asli perhiasan bangsa manusia atau bangsa Anda? Bangsa jin. Bangsa jin ya. Lalu perhiasan itu Anda dapatkan dengan cara apa dulunya? Kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Ternyata Bekerja selayaknya manusia. Ternyata tidak ada jauh bedanya dengan bangsa manusia. Subhanallah. Misal contoh di sini ada rumah Anda gitu loh. Lalu ada seseorang yang menabrak rumah Anda. Apakah itu akan berpengaruh pada setiap manusia? Tidak, dengan energi yang kami miliki. Berarti jika semakin besar energi yang Anda miliki, semakin berbahaya bagi manusia yang menabrak. Iya. Tapi jika energi itu terlalu kecil seperti layaknya tingkatan Anda, berarti tidak berefek pada manusia itu sendiri. Terus ciri-ciri orang yang menabrak rumah bangsa jin itu dia akan mengalami seperti apa? Misal contoh secara umum. Kebutaan. Sama seperti pasien-pasien saya yang menabrak rumah bangsa Anda. Mereka akan mengalami, pertama gejalanya adalah panas, terus gatal, tingkat ketiga pandangan kita seperti kayak cawan. Baru tingkat keempat adalah kebutahan. Itu ciri-ciri yang mudah dikenali jika seseorang menabrak rumah bangsa jin. Karena radiaksi 1 meter itu terdapat istilah cawang jin atau seperti jaring. Tapi kalau mengacu pada keterangan bangsa jin ini, ternyata tergantung tingkatan jin itu sendiri. Di sini ada nggak bangsa jin yang biasanya dia bertapa atau gimana? Dia dari dulu memang bertapa atau mungkin dia termasuk salah satu bangsa jin yang dikucilkan oleh bangsa Anda, atau mungkin bagaimana? Dia punya sejarah?
Hanya untuk menambah kekuatan. Terus tujuannya apa dia menambah kekuatan? Sedangkan di sekitar Anda kan kehidupannya normal-normal saja. Ada pasar, ada jualan gini. Seperti sistem baterai. Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya sudah, makasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Coba jenengan menuju ke tempat di mana orang yang bertapa tadi. Ada yang menjaga, Gus. Ada yang menjaga ya. Iya, Bisa melihat jenengan Sani. bisa, Gus. Umurnya kurang lebih berapa? 45 sampai 50. Gus. 45 antara 50. Sementara ini tentang keberadaan Anda, dia merasa terganggu nggak? Atau mungkin dia berbicara atau seperti apa? Karena Anda yang di sana? Tidak, Gus. Tidak ya? Saya dari jauh, Gus. Oh, dari jauh. Coba Anda mendekat saja. Tidak apa-apa. Marah, Gus. Marah ya. Saya pinjam jasadnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Hei. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Jangan mengganggu junjunganku. Junjungan maksudnya apa? Saya menjaga junjunganku yang sedang bertapa. Oh, seperti itu ya. Sudah lamakah junjungan Anda bertapa? Sudah. Sudah ya. Memang selama ini ada yang mengganggu. Kalau tidak ada yang mengganggu, kenapa harus dijaga? Sering. Tujuan mereka mengganggu apa? Kan sama-sama bangsa Goib. Ada yang ingin menggagalkan pertapaan. Terus tujuan pertapaan itu apa? Untuk menambah kesaktian. Setelah sakti buat apa? Untuk memperoleh kekuasaan. Seperti itu. Terus rakyat yang berada di seperti pasar itu, apakah di bawah kendali junjungan Anda? Atau bagaimana? Bukannya. Boleh saya berbicara langsung sama junjungan Anda? Apa keperluanmu? Keperluan saya sudah jelas, saya ingin berbicara. Dia tidak bisa diganggu. Coba saya pinjam satu pengguna alam roh. Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Salam buat takut. Saya pinjam jasadnya. Saya kontak langsung yang disebut junjungannya. Assalamualaikum. Hai. Apa ini junjungan Anda? Hei, lihat saya. Maafkan saya, tuanku. Ada yang sengaja ingin mengganggu. Oh ya, saya mau tanya Anda. Anda bertapa tujuannya apa? Saya ingin sakti. Udah berapa lama Anda bertapa? Puluhan tahun. Terus kenyataannya Anda sudah sakti enggak? Kamu ganggu. Kamu ganggu pertapaanku. Berarti Anda sudah gagal bertapa. Anda sudah berbicara kan? Namanya juga tapa, nggak boleh berbicara. Buktinya Anda berbicara berarti pertapaan Anda gagal selama bertahun-tahun. Gara-gara kamu. Ya enggak saya lah. Saya kan memanggil Anda, saya tanya, Anda jawab, berarti Anda yang salah. Kalau memang Anda kuat iman Anda, nggak perlu Anda jawab. Selesai kan pertapaan Anda? Kamu mendatangkan saya kembali. Saya memerintahkan bukan berarti saya nyuruh Anda berbicara kok. Kamu tanya. Kenapa Anda jawab kalau memang Anda bertapa? Terkecuali Anda tidak bertapa. Apa tujuanmu?
Tujuan saya cuma bertanya. Gimana? Santai saja lah. Memang setelah Anda sakti mau apa Anda? Mau bertarung atau bagaimana? Itu urusanku. Katanya saya yang mengganggu. Berarti saya merasa bersalah. Jadi sekarang kan sudah menjadi urusan saya. Secara nggak langsung saya terlibat dengan urusan Anda. Kalau iya, mau apa? Ya mau bertanya tadi. Setelah Anda sakti, tujuannya untuk apa? Aku ingin berkuasa. Enak kan kalau ngomong? Jawab gitu aja ribet ya. Memang selama ini Anda tidak memiliki kekuasaan. Berarti Anda terlalu tinggi mimpinya, ingin jadi raja. Memang ingin menaklukkan kerajaan mana atau raja mana? Yang mana saja. Anda itu aneh, nggak punya tujuan. Pertama Anda bertapa, ingin peroleh kesaktian. Selebihnya Anda ingin bermimpi menjadi raja. Ketiga, Anda tidak punya tujuan. Jadilah bangsa yang punya tujuan. Nanti Anda ditertawakan bangsa Anda loh. Toh Anda bertapa juga kesaktiannya belum tentu sebaik mereka kok, yang sudah benar-benar terbukti dalam pertapaannya. Lepaskan aku. Ya udahlah, tetapi jasad santri saya. Anda tadi yang memukul santri saya. Anda tak ini yang memukul santri saya tadi. Nah, Dia menggangguku. Anda tahu ini, ayo. Yang memukul santri saya tadi, tanggung jawab. Nah, ayo, siapa yang mau ngaku, ayo. Dia menggangguku. Ganggu apa, Anda ganggu? Dia di pinggir Anda, lalu Anda sampai itu tadi. Kau bekali apa, santri? Bukan saya yang bekali, istrinya. Nasi sama apa itu, nggak tahu lauknya. Di sini ada nggak Raja Jin? Ada. Ada. Keluar dulu Anda. Assalamualaikum Pak Sabar. Saya pinjam jasadnya untuk mengontak Raja Jin yang ada di bagian wilayah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Anda kenal ini enggak? Iya. Memang dia sebagai apa? Dulu dia ada raja. Dia diusir dari kerajaannya. Dia adalah raja yang ditaklukkan. Berarti Anda dulu raja ya? Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Seharusnya Anda bercerita pada saya bahwasanya Anda raja yang pernah ditaklukkan atau diusir, terus Anda memperoleh terus Anda... Dialah yang menaklukkan saya. Saya tadi sudah bilang, saya ingin memperoleh kesaktian untuk merebut kembali kerajaan saya. Ya sudah, Anda rebut saja. Kemampuanku masih di bawahnya. Ini yang benar siapa, yang salah siapa? Ayo. Hah? Yang benar siapa? Anda benar apa salah? Yang benar adalah yang kuat. Oh, hukum rimba ya.
Berarti Anda yang salah. Karena Anda tidak kuat. Berarti Anda yang benar. Saya tadi sudah bilang, saya bertapa ingin mencari kesaktian. Anda salahkan saya. Karena Anda menggangguku. Kesaktiannya dia apa? Dia mampu memporak-porandakan istanaku. Seperti apa? Misal contoh ilmunya seperti apa? Seperti petir. Seperti petir. Sepengalaman Anda, petir kalah dengan apa? Saya tidak tahu. Saya pilih dulu ya. Petir itu kalahnya dengan apa ya? Kalau di bangsa manusia itu petir itu kalahnya dengan penangkal petir. Gitu ya? Saya buatkan penangkal petir ya. Jangan mencampuri urusanku. Ambil. Apa dengan ini? Hah? Saya bisa merebut kerajaanku kembali. Tahu tuh fungsinya tongkat ini? Buat kerok geger. Ini penangkal. Coba saja lah. Nanti tahu fungsinya sendiri. Ayo, lawan aku sekarang. Ayo. Ayo. Keluarkan semua kemampuanmu. Tolong, ini jasad sana. Pindah sana. Terkena dalam. Gimana? Kembalikan istanaku. Mau mengembalikan istananya dia? Hah? Hei, Anda termasuk? Tidak semudah itu. Mengajar. Sudah mendekat saja kalau berani. Dia yang punya kekuasaan, kenapa yang Anda ambil? Bikin sendiri. Terkecuali Anda membangun dengan tangan Anda sendiri, mungkin saya tidak akan ikut campur. Masalahnya itu yang punya kekuasaan, Pak. Saya diperintah oleh raja yang lebih tinggi dari saya. Hah? Jin mana itu? Bangsa jin mana? Coba keluar dulu, kita panggil. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau pindah Sukman jenengan di raja itu yang katanya begini. Sudah sampai, Pak? Sampai istana. Seperti apa rajanya? Saya pindah jenengan langsung ke depan raja itu. Berekor panjang, Gus. Coba saya pinjam sajatnya saja, saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mendatangkan kau? Dia yang datang. Kurang ajar kamu.
Batasan. Kenapa ini? Oh ya, Anda tidak tahu permasalahannya, jangan menyerang dulu. Sini dulu, Pak. Sini. Oke. Sini. Anda tidak tahu permasalahannya, kenapa Anda menyerang? Hah? Dia raja yang dulu suruh aku taklukkan. Ini mau ngambil ini istananya kembali. Dia tidak mau tunduk di bawah kekuasaanku. Ya, gini saja, biar saya enggak menjadi beban di antara dosa-dosa kalian. Saya akan mencoba meminta petunjuk pada Allah, siapa yang paling benar. Hei, kamu yang salah, kamu yang congkak, kamu yang sombong. Insya Allah kamu yang benar. Dosa-dosa apa yang kamu buat? Hah? Dosa-dosa apa? Saya tidak pernah melakukan dosa apa-apa. Saya insya Allah tidak akan kasar. Dia berkuasa dengan ketidakadilan. Lihat itu. Sudah berulang kali aku ingatkan, tapi tak pernah dihiraukan, sehingga aku tutus panglimaku untuk menaklukkan kerajaannya. Saya cabut lagi senjataku. Maju saja, kamu. Dosa apa yang Anda lakukan? Saya tidak pernah melakukan dosa apa-apa. Menurut Anda seperti apa? Yang bagi Anda gambarannya apa? Dia tidak pernah memperhatikan rakyat kecil, hanya sibuk mengurusi kerajaannya sendiri. Hanya keluarga-keluarga bangsawan yang diperhatikan, sehingga rakyat kecil yang menjadi imbanya. Itu urusanku, bukan urusanmu. Urusi saja kerajaanmu. Tapi kekuasaanku jauh lebih besar dari kekuasaanmu. Sehingga aku berhak untuk mengingatkan kerajaan. Saya tidak peduli dengan itu semua. Apa kau ingin kuhancurkan sekarang? Coba saja. Sudah. Saya simpan. Bismillah. Hei. Kenapa kau tetap tidak ingin mengakui kesalahanmu? Dengarkan apa yang saya sampaikan. Kembalilah ke jalan yang baik. Kembalilah ke jalan yang baik. Saya bisa mengembalikan semua kekuasaanmu tanpa harus merugikan kekuasaanmu. Kalau Allah mengizinkan, tapi dengan satu syarat, kembalilah di jalan yang baik. Saya mau kembali di jalan yang benar. Kalau kerajaanku sudah di tanganku. Apa Anda bisa berjanji? Ya. Saya tidak perlu mengambil kerajaanmu yang sudah diambil, karena itu akan berbuntut panjang sekali. Tapi Anda bisa saya berikan kerajaan. Mustahil kan bagi Anda?
seorang manusia bisa membuat kerajaan bangsa jin? Apakah bisa semewah kerajaanku yang dulu? Tidak ada yang tidak jika Allah berkehendak. Dan kekuasaan itu bisa melalui siapapun jika Allah mengizinkan. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin menjadi bangsa jin yang baik, adil, Iya. dan juga berbukti? Iya, kalau saya bisa kembali berkuasa. Jaminannya apa? Anda ingin jaminan apa? Saya sudah muak jadi rakyat jelata. Anda belum jadi raja aja Anda sudah congkak seperti ini. Apalagi Anda sudah menjadi raja. Ada satu bahasa yang harus saya nilai. Anda muak menjadi seorang rakyat jelata. Berarti jelas pikiran Anda Itu kotor. karena saya terlunta-lunta. Berapa tahun Anda terlunta-lunta? Berapa puluh tahun? 70 tahun. Masya Allah. Waktu yang lama. Saya ke sana kemari. Nggak ada yang pedulikan saya. Anda ada seseorang yang peduli pada Anda. Bagaimana? Saya sudah bilang, jikalau saya sudah bisa menjadi raja, saya akan jadi yang terbaik. Saya akan memperbaiki kesalahanku. Insya Allah. Sini kamu, sini. Gak usah bertanggung lagi, gak enak. Udah, santai saja, santai. Gak usah keluarkan tenaga. Santai aja, duduk santai aja. Kalau ingin masalah ini selesai, maju sini aja, maju sini. Sama nggak akan bisa menerobos apa yang saya ciptakan, yaitu batasan. Batasan yang saya gunakan belum ada satupun jin yang mampu memecahkannya. Lihat itu. Anda ingin di istana mana? Anda ingin membuat istana di mana? Berapa mil dari sini? 50 kilo. Itu nggak masuk batasan wilayah kerajaan lain? Bukan ya? Benar nggak? Itu 50 mil dari sini masuk batasan wilayah siapa? Nggak ada. Berarti lautan? Itu wilayah raja yang ada di sana. Oh. Itu bohong. Itu bohong. Itu benar nggak itu? Dari wilayah kerajaan sana? Iya. Coba cari lagi tempat yang lain. Di sana ada sebuah gunung. Disitulah saya ingin memerintah. Di situ sudah nggak ada yang memiliki batasan itu. Benar nggak di gunung itu? Sepengalaman Anda, kan Anda punya kekuasaan yang lumayan. Sebenarnya itu masih masuk kekuasaan wilayahku. Oh, udah mah. Kalau semua jadi wilayahnya, terus saya di mana? Gimana ya, terlunta-lunta lagi. Ribet ini jadinya. Bisa nggak kau berikan wilayah itu? Udah, kerajaannya ambil, wilayahnya berikan. Anggap saja ini tukar tambah gitu. Asal dia tidak kembali zalim. Gimana? Saya kan sudah bilang, kalau saya bisa jadi raja, ucapanmu tidak bisa dipercaya. Sewaktu-waktu kau bisa saja berpaling dari setiap ucapanmu. Gimana? Gini saja kalau gitu. Kalau Anda tidak percaya, berikan istananya. Kalau Anda percaya, berikan tanahnya. Adil kan? Anda juga berat kok mengembalikan istananya. Jangan minta menang sendiri Anda. Ini hukum rimba loh. Bahkan juga tidak keluar dari tatanan berbagai kerajaan bangsa jin loh ini. Pilih mana? Istana yang sudah jadi, yang sudah Anda kuasai, atau sebuah gunung yang hanya bongkahan batu besar? Sebenarnya tidak masalah. Yang saya takutkan, Apa? dia akan memerintah semena-mena seperti dulu. Cuma itu saja dia takut Anda memerintah semena-mena katanya. Gimana? Saya sudah bilang,
Saya akan memperbaiki kesalahanku. Ya sudah, gini aja, nggak usah berdebat. Biar saya yang akan menyelesaikannya. Berapa mil dari sini gunung itu? 50. Benar ya, 50? Saya lihatkan istana Anda. Seperti apa istana Anda? Di sebelah mana istana Anda? Yang dulu. Biar saya nanti akan gunakan ilmu tata sangga nirwana khusus untuk membuat sebuah istana. Ya sudah, saya paham betulnya. Coba lihat istananya. Masuk saja ke dalamnya. Saya pindah sebentar Anda. Kembali. Gimana? Terima kasih Tuhan. Kerabatmu di mana semuanya? Hah? Saya tidak tahu. Berapa jumlah kerabatmu? Informasi terakhir, di mana kerabatnya? Mereka pergi jauh dari tempat ini. Apakah kerabat Anda benci Anda? Jangan-jangan kerabat Anda semuanya benci pada Anda? Kerabat saya nggak ada yang benci sama saya. Terus kenapa meninggalkan Anda? Dia nggak mau ikut dengannya. Oh gitu, betul ya? Kalau jawab iya, tidak gitu loh, biar nggak panjang ini. Iya. Berapa jumlah kerabat Anda? Keluarga saya ada 5. Ada 5. Selain itu, pasukan Anda yang tidak bersekutu dengannya ada berapa kurang lebih? 100. 100. Ya. Terhitung sama panglima Anda tadi yang nunggu? Ya. Saya datangkan semuanya. Assalamualaikum. Ya, ini semuanya. Sudah datang semuanya. Ajak saja semuanya ya, pergi ya. Ingat pesan Anda dan Anda karena masih meragukannya agar saya menjadi sebuah penengah. Saya punya sesuatu yang nanti bisa dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu itu? Apa itu? Apa itu? Segel Tuhan. Segel ya? Iya. Segel itu akan mengecil jika Anda berbohong dan segel itu akan melonggar jika Anda tidak berbohong. Tuhan. Hah? Bekali saya dengan senjata lagi Tuhan. Untuk apa? Jaga. Ya sudah, saya bekali. Paling enggak senjata itu jika Anda gunakan untuk sewenang-wenang maka tidak akan berfungsi, tapi jika untuk berjaga-jaga atau mungkin berperang dalam konteks Anda teraniaya atau tertindas, maka senjata itu akan berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 senjata. Yang satu seperti belenggu, dan belenggu ini jika Anda masukkan keluarga Anda ke dalam, maka dia akan aman dari setiap hadangan. Begitu pula Anda jika masuk ke dalam maka tidak ada, ya insya Allah lah. Kalau hanya sekelas bangsa jin ini sangat sulit untuk menerobosnya. Sedangkan benda yang satu ini bentuknya mirip seperti kayak sebuah batu. Jika Anda lepaskan, maka dia akan seperti layaknya debu, dan setiap debu itu akan menjadi seperti jarum.
jumlah berapa debu itu berhamburan tergantung imajinasi Anda. Paham nggak? Ya Tuhan. Segelnya seperti ini. Saya tulis ke tangan Anda. Masukkan ke dada. Sudah. Insya Allah itu akan berfungsi. Paham ya? Ya Tuhan. Ini tidak ada kaitannya dengan Anda. Dalam arti tidak ada. Ini tidak. Ketentuan ini tidak merugikan Anda. Ya. Jadi apa yang Anda rebut dari kekuasaannya milik Anda, sedangkan yang ini dia membangun samanya dengan nol. Berhubung saya membantunya, dia tidak perlu jadi nol. Yang terpenting keluarga dan kerabatnya menjadi satu. Paham ya? Ya sudah, terima kasih. Keluar dari jajat santri saya. Ada hal yang harus Anda sampaikan ke saya? Tidak Tuhan. Tidak ya? Saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Sama-sama. Ya sudah, kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kembali ke jasad masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Jika kita membahas dunia gaib, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Namun tetap memiliki daya tersendiri untuk seolah-olah kita harus sedikit belajar dari bagaimana mereka menata dan ditata. Sama halnya kita pun juga seperti mereka. Sama-sama makhluk Allah yang harus memiliki guru yang dapat mewujang kita. Sehingga harapan kita, hidup kita penuh berkah dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.